Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cupi Krisnawati, program studi S1 Keperawatan semester 4A. Saya kuliah di STIKIM, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju yang terletak di Jalan Harapan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Keperawatan Komunitas 1. Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok secara berulang dengan cara menyakiti fisik maupun mental, menurut Prasetyo tahun 2011. Kebanyakan bullying dilakukan oleh siswa atau mahasiswa karena mereka sedang menginjak masa remaja atau masa goncangan, di mana pada fase tersebut perkembangan emosi sedang melonjak, labil, dan masih mencari jati dirinya sendiri. Macam-macam bullying ada bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional, dan cyberbullying. Yang pertama ada bullying fisik. Bullying fisik adalah perilaku yang dengan sengaja menyakiti atau melukai orang lain, seperti contohnya menampar, memukul, menjegal, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada bullying verbal. Bullying verbal merupakan perilaku yang dilakukan dengan ucapan atau perkataan yang dapat menyakiti hati atau perasaan orang lain. Seperti contoh, memaki, menghina, menjuluki, menebar gosip, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bullying relasional, yaitu perilaku mengucilkan dan mengintimidasi orang lain dalam hal pergaulan. Seperti contoh, menjauhi, mempermalukan di depan umum, mencibir, memandang dengan sinis, dan lain-lain. Yang terakhir ada cyberbullying, yaitu merupakan perilaku pembulian yang terjadi di media sosial. Contohnya, menyebarkan gosip rumor buruk seperti di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Bullying juga didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor individu, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor lingkungan, dan faktor media. Kemudian terdapat beberapa penyebab bullying. Yang pertama yaitu penyebab fisik. Fisik adalah salah satu dasar dari tindakan bullying tersebut. Orang memandang fisik sebagai bahan bulian dikarenakan ada berat badan yang tidak sama dengan yang lain, terus warna kulit mungkin, dan apa saja fisik kita yang menjadi bahan bulian orang lain. Yang kedua, ras ini juga menjadi salah satu orang untuk membuli kita. Karena kita berbeda atau kita minoritas dari banyaknya suku ras di Indonesia ini, itu juga menjadi bahan dasar bulian. Yang ketiga ada orientasi seksual. Pada umumnya anak-anak seusia remaja ini sudah mulai mencari tahu apa itu seksual. Bahkan ada di beberapa negara tentang isu LGBT, transgender, lesbian, dan itu semua merupakan perilaku bullying. Yang keempat, ketika kita terlihat lemah. Nah, jika kita terlihat lemah, maka si pelaku pembulian ini akan semakin mendapatkan kesempatan untuk membuli kita. Karena dia beranggapan bahwa kita tidak bisa melawan kalau misalkan dia melakukan apapun tindakan yang dapat menyakiti kita. Dampak apa sajakah yang terjadi ketika menjadi korban pembulian? Dampak yang terjadi pada korban pembulian diantaranya sebagai berikut. Anak akan merasa ketakutan, stres, depresi, atau cemas. Kemudian timbul pemikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri karena dirinya beranggapan bahwa tidak ada lagi yang menyukai dirinya, mengalami masalah di sekolah, memiliki masalah suasana hati, tidak nafsu makan, dan juga tingkat energi. Berikut beberapa cara untuk menghindari korban pembulian. Yang pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya.
Abaikan penindas dan jauhi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penindas akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri, tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Kemudian, bicara pada pelaku, tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Yang terakhir, bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku bully, jangan diam saja, cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai edukasi bullying pada remaja. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.